Selamat malam Kak ADNTT. Selamat bergabung. Sebelumnya perkenalkan, kami Berbinar Insightful Indonesia. Selamat datang Sobat Binar semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Halo Kak Jamal. Halo Kak Nabila, selamat datang. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Sobat Binar semuanya, selamat malam. Kembali lagi di episode berarti Berbinar Here's to You pada malam hari ini, pada minggu terakhir di bulan Juni 2024. Sebelumnya perkenalkan, saya Dea selaku Manager Marketing Strategies and Sales di Berbinar Insightful Indonesia. Untuk episode berarti kali ini kita akan lebih dalam nih mengetahui terkait divisi marketing strategis and sales. Teman-teman bisa tanya-tanya bagaimana sih operasional kerjanya di divisi marketing, gimana sih teknis bekerja di Berbinar, seperti itu. Selamat malam teman-teman, bisa dibantu tap-tap layarnya, atau yang mau tanya-tanya langsung nih mengenai divisi marketing strategis and sales tuh gimana sih, atau ada yang penasaran pengen magang di Berbinar, bisa langsung ditanyain. Halo semuanya, mungkin aku jelasin aja kali ya. Buat kalian yang pengen magang di Berbinar, terutama untuk divisi marketing strategis and sales, untuk di divisi ini itu ada beberapa workflow yang bisa kalian pahami. Dari yang pertama, kalian pasti harus mengetahui dulu nih produk-produk Berbinar, di mana ada produk konseling, ada produk psikotes, ada juga produk kelas. Nah, di berbagai produk itu pasti butuh divisi marketing untuk memasarkan produk-produk tersebut gitu. Kenapa sih? Karena ya divisi marketing itu sangat membantu untuk memberikan branding terhadap produk-produk tersebut, baik di Instagram, di TikTok, maupun di platform sosial media lainnya. Nah, apa aja sih yang dikerjain di divisi marketing? Setelah kita mengetahui nih produk-produknya, kita mendalami, karena seorang marketing juga harus paham terkait produk, karena kita juga akan menjelaskan hal tersebut kepada klien begitu. Nah, setelah kita paham, lalu kita buat sebuah proposal, di mana proposalnya ini terkait penjelasan yang lebih dalam dari masing-masing produk Berbinar. Setelah ada proposal yang sudah disetujui oleh direksi, lalu proposalnya itu kita sebarkan ke target konsumen Berbinar, yaitu ada organisasi, perusahaan, lalu juga sekolah, dan juga ke individu. Nah, setelah disebarkan, itu pasti ada beberapa target konsumen yang tertarik nih dengan layanan psikologi Berbinar. Nah, jika ada yang tertarik, itu kita diskusikan lagi ke Zoom meeting, karena Berbinar untuk saat ini beroperasi secara online, jadi kita diskusikan lewat Zoom meeting apa sih yang klien inginkan dan apa sih yang bisa Berbinar berikan, seperti itu. Lalu kita diskusikan dan kita cari jalan tengahnya. Lalu dengan hal tersebut kita dapat keinginan klien. Misalnya klien ingin produk kelas dikolaborasikan, seperti itu, dikolaborasikan bersama dengan klien organisasi misalnya. Nah, dengan klien organisasi kita rembukan untuk kolaborasi kelas yang diinginkan. Misalnya kelasnya ini mental health
first aid gitu. Jadi dirembukan, lalu klien memberikan apa yang mereka inginkan, silabus yang ingin dijelaskan pada saat kelas, lalu silabus tersebut kita setujui bersama, lalu setelah sudah disetujui, ada step di mana kita akan menyetujui MOU. Nah, di MOU tersebut pastilah ada pasal-pasal yang harus kita setujui bersama. Nah, setelah adanya MOU tersebut, karena kita divisi marketing ya, jadi biasanya ada red card-nya juga di MOU-nya, jadi nanti harganya. Oh iya, sebelumnya di Berbinar itu kita memberikan budget yang sesuai nih sama apa sih yang diinginkan klien. Jadi klien ini kan sesuai dengan value Berbinar, yaitu customer oriented. Jadi budgetnya juga menyesuaikan dengan klien, menyesuaikan dengan budget klien begitu, yang sudah kita diskusikan bersama di Zoom juga. Lalu kalau sudah disetujui bersama, MOU sudah ditandatangani kedua belah pihak, lalu barulah kita melaksanakan kelas tersebut. Lalu publikasinya juga pasti kita lakukan di masing-masing akun di kedua belah pihak begitu. Nah, itu tadi untuk kolaborasi kelas. Jadi kita selain konseling, psikotes juga ada produk kelas. Oke, teman-teman bisa dibantu tap-tap layarnya. Dan mau tahu lebih lanjut tentang marketing strategis and sales di Berbinar, bisa tanya-tanya di kolom komentar biar Minar jawab. Selain memasarkan produk, hal apa sih yang mungkin cuma bisa dilakukan oleh divisi marketing? Oke, tadi kita udah cerita tentang kolaborasi ya. Nah, selain itu, kita juga bisa nih memasarkan produk menggunakan konten. Nah, yang dimana kontennya itu kita jika ingin lebih meningkat impresinya, itu kita biasanya melakukan boosting. Nah, boostingnya ini juga kita pilih-pilih yang mana yang kira-kira bisa nih ngangkat media sosial kita riset dan kita bandingkan satu sama lain, yang mana ya yang kira-kira bisa bantu ngangkat konten ini gitu. Karena itu cukup sangat amat membantu ya untuk boostingnya. Nah, setelah di boosting biasanya akan berdampak nih. Biasanya kalau misalnya di Berbinar itu kalau ada produk kayak one-on-one class, itu kita boosting jadi bisa lebih banyak pesertanya gitu. Yang paling ganteng di divisi marketing Berbinar siapa? Siapa ya? Kayaknya udah pada tahu nih. Oh iya, CEO kita dong pastinya. Produknya ada apa aja sih, Kak? Produknya itu di Berbinar ada konseling, psikotes, lalu ada kelas. Itu untuk produk yang bentuknya layanan. Selain itu, Berbinar juga baru launching nih produk barang namanya Mood Scantis. Itu adalah kaos yang ada QR code di belakangnya. Jadi kayak kaos yang bisa membantu teman-teman untuk menghindari dari keterpurukan nih, bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan mood karena di belakangnya itu ada QR code yang bisa teman-teman scan dan keluarlah sebuah kutipan psikologi yang bisa membantu menaikkan mood teman-teman. Nah, itu sekilas tentang Mood Scantis. Lalu saat ini juga di divisi marketing sedang ingin launching produk layanan baru, namanya itu Berbinar Consulting. Jadi untuk teman-teman nih, untuk sobat Binar semuanya yang punya kenalan atau sobat Binar sendiri mungkin ada organisasi atau perusahaan yang membutuhkan layanan consulting dari HR. Jadi kita ada rekrutmen seleksi, ada coaching, ada pengembangan dan pelatihan seperti itu.
Jadi mungkin belum ada nih regulasi HR di organisasi atau perusahaan Sobat Binar. Nah, Sobat Binar bisa coba untuk layanan berbinar consulting dari Berbinar Insightful Indonesia, seperti itu. Wah, teman-teman seru banget ya. Ini Sobat Binar semuanya di kolom komentar. Oke, Sobat Binar, sekali lagi terima kasih sudah datang di Berarti episode malam hari ini. Mungkin perkenalkan lagi, mungkin ada teman-teman yang baru datang. Saya Dea, selaku Manager Marketing Strategies and Sales di Berbinar Insightful Indonesia. Jadi buat Sobat Binar yang pengen magang di Berbinar, khususnya untuk divisi marketing, boleh nih tanya-tanya seputar divisi marketing di kolom komentar. Silakan boleh ditanya-tanya teman-teman Sobat Binar semuanya. Kita cerita-cerita lagi ya tentang marketing, strategies, and sales itu gimana sih culture-nya untuk di Berbinar. Pastinya ya, karena kita lebih banyak nih bersinggungan dengan eksternal, jadi kita harus mengemban values Berbinar untuk menjadi wajah Berbinar gitu. Jadi karena kita sering bersinggungan dengan eksternal perusahaan, jadi kita harus menjaga nama baik Berbinar. Seperti itu teman-teman Sobat Binar semuanya. Boleh dibantu tap-tap layarnya, dan kalau ada yang mau tanya terkait divisi marketing, strategies, and sales, boleh ditanyain di kolom komentar. Mungkin aku jelasin ya, ada Sobat Binar nih yang belum tahu Berbinar Insightful Indonesia itu apa sih. Berbinar Insightful Indonesia itu adalah platform online yang beroperasi secara online yang memiliki layanan psikologi berupa konseling, psikotes, kelas, ada juga Berbinar Consulting, ada juga untuk barangnya itu mood scientist. Nah, di keempat hal ini mencakup layanan psikologi yang bisa Sobat Binar coba jika Sobat Binar membutuhkan layanan psikologi yang cepat, berkualitas, dan berintegritas. Karena Berbinar itu mengemban values yang bisa Sobat Binar semuanya coba untuk layanan dari Berbinar Insightful Indonesia. Berarti kalau mau collab dan endorse itu melalui tim marketing ya? Ya bener banget nih Sobat Binar yang saat ini mungkin sedang bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan dan di lingkup psikologi atau edukasi dan ingin lebih mengembangkan produk atau mengembangkan sosial media untuk berkolaborasi, itu bisa banget untuk DM atau WA dari Instagram berbinar.in untuk mengajukan kolaborasi seperti itu. Nanti langsung dijawab oleh tim marketing Berbinar, dan setelah itu kita langsung aja nih. Setelah itu bisa teman-teman Sobat Binar untuk mengirimkan proposal dari organisasinya, lalu kita diskusikan lewat Zoom meeting seperti itu. Apa sih kendala yang kadang dihadapi pas saat deal sama klien? Nah, karena tim marketing itu ya kendalanya bersinggungan dengan klien. Apa sih kendalanya? Itu biasanya klien ini beberapa ada yang suka ngeghosting kayak gitu dan nggak kasih kepastian. Jadinya pernah pada suatu waktu kita udah deal sama asosiat psikolognya, tapi sama kliennya malah hilang seperti itu. Jadi kita harus klarifikasi ke asosiatnya kalau kliennya ini tidak ada kabar begitu. Jadi kita harus klarifikasi agar tidak terjadi
tidak terjadi crash antara associate dan berbinar Insightful Indonesia seperti itu. Suka duka jadi manajer meeting atau manajer marketing ya? Suka dukanya jadi manajer marketing ya. Suka dukanya itu, untuk sukanya dulu deh. Sukanya itu di divisi marketing itu kebetulan staffnya semuanya itu kayak sangat amat bersemangat ya dalam bekerja, jadi sangat amat terbantu sekali. Jadi kita nggak usah terlalu emosi gitu saat memberikan arahan, karena sudah pada berkualitas dan berintegritas gitu teman-teman staff marketing nih, alhamdulillah. Lalu sukanya lagi bisa belajar banyak mengenai marketing, dan kita itu jadi punya jiwa-jiwa pemimpin yang bisa diasah gitu teman-teman. Lalu untuk dukanya kita harus memikirkan berbagai produk ya. Jadi karena di divisi marketing, strategies and sales untuk saat ini itu terbagi menjadi beberapa tim. Ada tim konseling, tim psikotes, tim kelas. Nah, managers ini harus memikirkan semuanya, Sobat Binar. Jadi kita harus memikirkan kestabilan di divisi yang ngurus psikotes, di marketing yang ngurus konseling, dan juga di marketing yang ngurus kelas. Dan juga kita